Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita bersyukur kepada Allah di hari ketiga Ramadan. Jadi memang betul-betul memperhatikan hadis Nabi itu ya. Kata Rasul, igtanim khomsan qabla khomsin. Jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5. Itu suatu peringatan, informasi, tuntunan, ajaran yang perlu dilakukan, bukan dihafalkan itu. Kata Rasul, jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5. Jadi yang 5 itu akan datang. Sudah diberi aba-aba gitu. Jadi jagalah dirimu. Ya, igtanim khomsa qabla khomsin, igtanim khomsan qabla khomsin. Jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5. Jadi yang 5 kemudian itu kan datang gitu. Satu apa? Mudamu sebelum tua. Jadi muda itu dimanfaatkan kemudaanmu gitu. Kenapa? Karena nanti akan datang masa tua. Anak-anak muda, remaja ini perlu memperhatikan hadis itu supaya di masa muda ini ya kalau kata orang sana, muda itu berapa usia kan? Yang dikatakan muda itu, Pak Jinceng, yang dikatakan muda itu usia berapa? 0 sampai 40? Nah gitu. Karena ada aturan sekarang gini dina waktu-waktu usia 0 sampai 40 gitu ya, 40 sampai 60, 60 sampai 80. Sekarang ada yang mengkotak-kotak tentang usia itu, ada nama-namanya gitu. Nah, kalau kata hadis, mudamu sebelum tua. Muda itu sedang-sedangnya. Suku sampean, kaki sedang kuat-kuatnya, mata sedang tajam-tajamnya, pendengaran sedang bagus, penglihatan sedang bagus tuh ya. Jadi itu muda, itu masa muda. Jadi jangan dibiarkan masa muda ini. Sudah tua tinggal menyesal nanti. Dulu sedang muda saya kurang rajin. Setelah datang tua tidak bisa apa-apa. Nah, jangan. Dan memang penyesalan akan ada. Yang rajin di masa muda, datang masa tua, menyesal juga ada. Yang kurang rajin di masa muda, datang masa tua, juga menyesal. Kenapa? Ya karena itulah perjalanan hidup. Yang kedua apa? Sehatmu sebelum. Jadi sakit itu akan datang juga. Gitu. Kalimatnya sehatmu sebelum sakit. Jadi sebelum sakit itu sehat. Nah, manfaatkan sehat itu. Apalagi bulan suci Ramadan, sepenuhnya bulan Ramadan itu rahmat, sepenuhnya bulan itu magfirah, sepenuhnya bulan Ramadan itu berkah. Gitu. Sepenuhnya itu. Jadi 1 bulan penuh ini gitu. Rahmat 1 bulan, ampunan 1 bulan gitu ya. Berkah 1 bulan, 1 bulan. Dulu kan ada yang mengotak-otak ya. 10 awal, 10 kedua, 10 ketiga. Sebenarnya tidak ada itu kotak-kotak itu. Masa 10 kesananya semuanya juga rahmat gitu. Jadi 30 itu rahmat, kalau 30 hari rahmat. Kemudian ampunan terus ampunan. Gitu. Kalau dalam kotak-kotak kan 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunannya. Seolah-olah di 10 kata itu ampunan, semuanya ampunan. Nah, itu. Dan yang ketiganya pembebasan dari api neraka sepenuhnya gitu. Tidak menunggu sampai 30 hari gitu. Pokoknya kalau sudah masuk Ramadan, masuk ke pembebasan untuk mendapatkan siksa dari neraka, dibebaskan. Makanya orang bercita-cita untuk bisa masuk ke Ramadan. Kenapa? Banyak keutamaannya tidak ada di bulan lain bagi orang yang tahu. Gitu. Kalau bagi orang yang tidak tahu, sama saja. Gitu. Kalau kita kan tahu ini mesti dimanfaatkan. Nah, kemudian yang ketiga apa? Santaimu sebelum sibuk. Coba kalau sedang santai, Masya Allah,
Sedang santai itu kan namanya juga santai gitu. Santai itu aya kariweuh. Coba kalau sudah diberi kariweuh sebentar gitu, riweuh gitu. Nah, itu pasti akan di situ tercengang gitu ya. Sedang santai. Kadang-kala santai ke masjid aja, ya ada santai rea gitu kan. Justru sedang santai. Manfaatkan santaimu. Kalau sudah sibuk sampai tidak sempat wiridan sambil duduk. Bukan menghentikan wiridan, sambil jalan wiridan itu. Kenapa? Karena ada suatu urusan gitu. Setelah urusan dengan Allah melalui salat, setelah itu assalamualaikum, istighfar 3 kali, harus segera bangkit dan menuju ke tempat lain. Tapi di saat jalan itu juga berwirid tuh gitu. Yang keempat apa? Kayamu sebelum, aduh itu kalimat luar biasa. Kayamu bisa nanti datang kemiskinan. Sedang kaya, sedang kaya ada kenceleng lewat itu jangan hanya dipegang. Aduh, ya. Dan kalau bisa subuh juga kenceleng diedarkan, karena mungkin ada yang berniat untuk infak. Tainu infak nu ngeserkeun menang pahala. Tainu infak nu ngeserkeun menang pahala. Karena sekarang sedang musim corona gitu ya. Banyak orang yang takut ke masjid. Kalau untuk ke masjid pan corona. Ya, di rumah jaga, di masjid jaga, kan semuanya menjaga diri gitu ya. Dan itu semuanya menunggu takdir saja. Jadi memang yang ke masjid, yang tidak ke masjid semuanya berdoa semoga semuanya sehat walafiat. Kalau berdoa jangan hanya yang ke masjid aja, semua doakan gitu. Ya Allah, yang ke masjid saja sehatkan, jangan begitu. Ya Allah, jangan menyembuhkannya kamu semuanya kaum muslimin wal muslimat dan berikan kesehatan. Nah, mumpung kaya sebelum miskin. Coba kalau kita pergi keluar kota misalnya, punya duit pas-pasan, kempes ban kempes, tukang nopa ban ke aya, apa yang terjadi? Karena tidak ada persiapan. Kayamu. Kalau sudah miskin, tidak bisa apa-apa. Untuk melakukan sesuatu perbuatannya susah gitu ya kalau sudah jatuh miskin, dan itu nanti bisa terjadi. Maka kata Rasul, kayamu sebelum miskin. Jadi sedang kaya terus berusaha. Yang terakhir, hidupmu sebelum mati. Kalau sudah mati ya sudah. Dan proses kematian itu cepat itu. Proses kematian. Kalau mati jam 7 ya, jam 7 lewat semenit itu sudah mayit namanya. Jadi ada orang sedang ngobrol gitu, langsung meninggal. Nah, sedang ngobrol masih hidup, setelah berikutnya jadi mayit. Mayit itu bahasa lainnya apa? Mayit bahasa lainnya jadi banyak bahasa lainnya ya. Sudah tidak bisa berdaya. Dan proses kematian begitu cepatnya, dan kita yang hidup memproses orang yang sudah mati pun harus cepat juga gitu. Disunahkan. Kalau yang meninggal dunia itu sudah jelas-jelas meninggal dunia, maka diurus sesuai dengan syariat. Segera mandikan, segera kapani, segera sholatkan, segera kuburkan. Karena mereka bukan sudah di alam begini lagi gitu. Dan lihat ketika mayat dikuburkan, dimasukkan ke dalam kubur, lihat itu bungkusnya, kain kapan dibuka itu. Yang bagian-bagian ke sebelah kanan itu kan dibuka, pipinya dibuka, kakinya dibuka kan gitu. Sudah dikembalikan ke tanah. Mengapa? Karena asalnya dari tanah kembali kepada tanah. Jadi kalau ada orang yang meninggal, kaum laki-laki boleh melihat bagaimana membaringkan, bagaimana melihat gitu. Selanjutnya saya juga akan begitu kan begitu selanjutnya gitu. Jangan ada yang meninggal terus nyungsep, tidak mau melayat, tidak mau berucap doa, pokoknya nyumput, mau apa sumput-sumputan. Nah, jadi jagalah 5 perkara sebelum datang yang 5. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.